kelas DPWK RC. Di sini kita bakal ngejelasin apa itu perencanaan dan proses perencanaan, sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, keprofesian perencanaan wilayah dan kota, perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota, perbedaan substansi kajian dan ruang perencanaan wilayah dengan kota, serta produk-produk dari perencanaan wilayah dan kota itu sendiri, isu dan permasalahan yang dapat diangkat di kePWK-an. Oke, let's see video-video penjelasan dari kita. Perencanaan dan proses perencanaan. Oke guys, jadi kalian udah tahu belum sih apa itu perencanaan dan proses perencanaan? Jadi, perencanaan merupakan proses sistematis untuk merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, serta membentuk kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan definisi lain dari perencanaan, yaitu pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, membuat keputusan suatu prosedur formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Terus bagaimana sih untuk proses perencanaan itu sendiri? Proses perencanaan melibatkan beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, penetapan tujuan, pengembangan strategi, implementasi, evaluasi, serta penyesuaian. Sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota. Nah, perencanaan wilayah dan kota di Indonesia sendiri sejatinya sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum masa penjajahan Belanda maupun masa kerajaan. Pada saat itu, perencanaan kota didasari oleh kepercayaan terhadap roh maupun kekuatan alam. Jadi, pola keruangan pada saat itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap keseimbangan yang terjadi pada saat itu. Hingga saat ini, perencanaan wilayah dan kota di Indonesia setidaknya sudah melewati 5 tahap hingga berkembang seperti saat ini. Yang pertama, pada masa VOC dan penjajahan Belanda. Yang kedua, yaitu pada masa Perang Dunia Kedua hingga tahun 1950-an. Kemudian, pada masa 1950 hingga 1960. Masa yang selanjutnya yaitu pada masa 1970 hingga 2000. Dan yang terakhir pada masa tahun 2000-an. Keprofesian dan peluang kerja di masa depan. Profesi perencanaan wilayah dan kota. Profesi perencanaan wilayah dan kota disebut sebagai planners ataupun perencana. Dapat bergerak di sektor publik, swasta, negeri, bahkan pun bisnis. Peran perencana terbagi atas 6. Pertama, perencana sebagai analisis, perencana sebagai organisator, perencana sebagai perantara, perencana sebagai pendamping, perencana sebagai pendidik, dan perencana sebagai penyebar informasi. Adapun lingkup pekerjaan perencana diantaranya perencana guna lahan, perencana infrastruktur dan transportasi, pelayanan masyarakat, dan perencanaan sosial, mengelola budaya dan sumber daya warisan atau heritage, membuat kapasitas ekonomi dalam masyarakat lokal, dan yang terakhir, bekerja secara global. Dan spesialisasi pada bidang perencanaan wilayah dan kota ada beberapa. Yang pertama, perencanaan pembangunan nasional, regional, dan lokal, perencanaan sistem transportasi, perencanaan perdesaan dan landscape, keuangan pembangunan, perencanaan kawasan pariwisata, dan lain-lain. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota. Yang pertama, ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah memiliki skala yang lebih besar, seperti provinsi dan negara bagian, dan memiliki karakteristik seperti memperhatikan aspek pedesaan, perkotaan, dan daerah yang belum terbangun. Cakupan masalahnya meliputi pengolahan SDA dan pengembangan ekonomi regional. Sedangkan ruang lingkup kota memiliki skala yang lebih kecil, seperti perkotaan dan pedesaan, dan memiliki karakteristik yang memperhatikan perkembangan kota, tata ruang, dan transportasi lokal. Cakupan masalahnya mencakup perencanaan tata ruang, kepadatan penduduk, dan layanan masyarakat, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Kajian ruang perencanaan wilayah dan kota serta produk-produknya. Substansi kajian perencanaan wilayah dan kota menitik beratkan pada kondisi ruang masa kini dan perencanaan untuk kebutuhan masa depan dengan ruang lingkup mulai dari skala kecil hingga skala kota dan skala yang lebih luas.
Nah, untuk produk perencanaan wilayah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW merupakan produk perencanaan wilayah yang mencakup tata guna lahan, pola ruang, dan pengelolaan sumber daya alam. Dan untuk produk perencanaan kota yaitu Rencana Tata Ruang Kota seperti Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan atau RUTRP merupakan produk perencanaan kota yang menetapkan strategi pengembangan kota dalam jangka panjang. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan substansi kajian dan ruang perencanaan wilayah dengan perencanaan kota terletak pada fokus dan lingkupnya. Sementara produk perencanaan masing-masing mencakup rencana tata ruang yang sesuai dengan skala dan karakteristik wilayah atau kota yang direncanakan. Isu dan permasalahannya. Setelah kita tahu apa itu produk perencanaan wilayah dan kota, maka dalam realitanya bakalan ada isu permasalahan yang terjadi dalam pembangunan dalam aspek perencanaan wilayah dan kota. Contohnya adalah pada tahun 2013 ada sebuah pembangunan kota baru, yaitu pemindahan pemerintahan Provinsi Lampung, yakni di Kabupaten Lampung Selatan. Tetapi pembangunan tersebut mangkrak, padahal pembangunan tersebut sudah memakan dana yang cukup besar, yaitu 800 miliar rupiah. Pada zaman Bapak Sahrudin ZP, pembangunan tersebut dimulai. Tetapi pada periode Bapak Ridho Fikardo, pembangunan kota baru tidak lagi dilanjuti. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin kita tidak tahu apa maksud dari pemerintah. Tetapi sebagai planners muda atau calon planners, kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita analisis sejak awal, supaya tidak ada pembangunan yang mangkrak seperti ini menjadi isu permasalahan. Kesimpulan dan penutupan. Sebagai kesimpulan selama perkuliahan kelas DPWK ini, kami menyadari bahwa suatu perencanaan yang matang akan menghasilkan tujuan yang terbaik. Dengan mengetahui dasar-dasar dalam perencanaan wilayah dan kota, diharapkan ke depannya kami akan merencanakan pembangunan yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan kami juga harus lebih banyak mempelajari ilmu yang berkaitan tentang produk perencanaan wilayah dan kota dan penerapannya. Oke, sekian video penjelasan-penjelasan dari kami. Saya Grace. Saya Alfa. Saya Fauzi. Saya Petra. Saya Muhammad Arif. Kami pamit undur diri. See you. Bye.